sekarang kita mulai kelas kita. Semoga semua bisa dengar, ya kan? Oke. Nah, kalau topik kita sebelumnya kan di pertemuan pertama itu mengenai fakta dan opini, ya kan? Jadi di pertemuan pertama kan kita di topik fakta dan opini. Gimana kita memberikan opini kita terhadap satu fakta, dan fakta itu adalah satu kejadian yang benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan. Sementara opini itu adalah pandangan kita, tanggapan kita terhadap satu fakta, ya kan? Nah, tugasnya ada di posting. Ibu minta maaf kalau misalnya deadline-nya terlalu cepat. Bisa dikasih perpanjangan waktu seminggu lagi. Oke. Nah, mungkin terakhirnya minggu depan gitu. Nanti saya ganti lagi deadline-nya untuk minggu depan. Oke? Setuju kan? Nah, tapi udah ada satu orang yang ngirim tugasnya. Nah, sekarang setelah kita membedakan fakta sama opini, sekarang kita ke topik diskusi. Oke? Nah, sekarang kita ke topik diskusi. Mungkin kata diskusi mungkin kata diskusi udah ini ya, udah familiar sama kita semua. Familiar dalam arti kita udah sering dengar gitu. Ini sebentar, ada masalah. Oke, itu artinya kita udah familiar dengan kata diskusi ini. Nah, sebenarnya dalam bahasa Indonesia pengertian diskusi itu apa, dan kita kaji lebih mendalam lagi. Sebenarnya diskusi ini apa gitu, ya kan? Nah, diskusi ini adalah interaksi atau komunikasi antara dua orang atau lebih, bisa berkelompok, ya kan? Nah, biasanya kok misalnya ini bukan gosip ya kan? Nah, kalau misalnya ada gosip bisa dikelompokkan dengan diskusi enggak? Bisa, tapi gosip itu bukan bahasa yang baku dalam bahasa Indonesia, ya kan? Nah, biasanya komunikasi benar sekali. Nah, kerjasama atau tukar pendapat. Nah, kalau misalnya biasanya komunikasi antara orang-orang ini kan itu berupanya ilmu atau pengetahuan dasar, dan itu memberikan informasi supaya seseorang itu mengerti dan dia dapat memahami dengan baik dan benar, ya. Nah, diskusi ini bisa berupa apa saja, bisa topiknya apa aja. Nah, dari topik inilah diskusi berkembang, nah diperbincangkan, pada akhirnya menghasilkan satu pemahaman. Jadi ada beberapa orang gitu kan, orang gosip itu termasuk ini ya Risa, kalau orang gosip itu termasuk sih diskusi, tapi bukan diskusi yang benar, karena kan kita nggak tahu mereka gosipin apa ya. Kalau gosipnya membuat orang memahami, misalnya mereka punya topik gitu kan ya, mereka menceritakan satu ilmu gitu, nah itu namanya diskusi. Kalau menceritakan orang lain, mungkin itu nggak benar adanya dan itu negatif, ya kan? Jadi itu nggak bisa kita sebut dengan diskusi. Jadi kata gosip itu nggak kata baku gitu. Jadi kita bisa katakan itu diskusi. Oke?
kita abaikan mengenai gosip, kita fokus ke diskusinya. Nah, kalau misalnya di satu diskusi itu kan ada topik, ya kan, contohnya eh, cuaca yang berubah sangat drastis belakangan ini, contohnya pemanasan global, global warming, ya kan. Nah, jadi ada dua orang atau lebih atau berkelompok, mereka diskusi kenapa ini bisa terjadi, ya kan. Nah, apa sih yang menyebabkan global warming itu atau pemanasan global, kenapa efek rumah kaca ini sangat berdampak negatif sama kita. Nah, itu kan kita perbincangkan. Nah, akhirnya kita ngerti gitu, kita bisa memahami apa sebenarnya yang menjadi penyebab dari global warming itu, apa efeknya. Contohnya sinar UV itu ternyata juga karena lapisan ozon menipis. Kenapa lapisan ozon menipis? Ya karena 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 misalnya terlalu banyak pembakaran, manusia menggunakan apa namanya, karbon monoksida, dan itu sangat berbahaya. Itu adalah ilmu yang kita diskusikan dengan teman-teman, kita berbagi pikiran, dan akhirnya kita menghasilkan satu pemahaman, oh ternyata begitu kejadiannya gitu. Nah, akhirnya kita bisa ngerti. Oke. Nah, seterusnya kita tahu tujuan dari diskusi. Nah, kalau misalnya tujuan kita berdiskusi itu apa sih gitu, misalnya apa sih tujuan dari orang itu berdiskusi, ataukah mereka menghabiskan waktu yang sia-sia gitu. Masih kecil kah suaranya? Oke. Nah, kalau misalnya diskusi ini ya, dari tujuannya kan kita bisa bedakan tujuan dari diskusi itu apa gitu. Nah, diskusi ditinjau dari tujuannya itu dibedakan menjadi beberapa. Salah satunya itu ada, yang pertama itu ada the social problem meeting. Ini uh, ini kan metode pembelajaran dengan tujuan bincang-bincang menyelesaikan masalah sosial di lingkungan. Nah, contohnya misalnya apa ya? Misalnya gini loh, adalah satu masalah sosial gitu kan, ada satu masalah sosial, jadi kita membicarakan masalah sosial itu. Masalah sosial di lingkungan itu apa sih? Contohnya apa namanya ya, contohnya kebersihan. Kalau kita masih ingat di zaman kita dulu kan ada ini ya, kebersihan, Jumat bersih gitu kan. Nah, mungkin contohnya kurang tepat. Contoh yang lain adalah masalah sosial di lingkungan itu demo gitu, demo antar tingkat RT, misalnya RT 04 sama 05 ada apa gitu, bentrok gitu karena salah paham. Jadi kita berbincang-bincang tentang permasalahan sosial ini. Nah, the open ended meeting yang kedua, tujuan diskusi yang kedua itu the open ended meeting. Ini diskusi tentang masalah, apapun masalahnya, tapi berhubungan dengan masalah sehari-hari di mana kita berada gitu. Ya, bisa jadi kita menceritakan tentang rumah atau apa aja. Mungkin ini yang sering kita lakukan ya. Nah, the educational diagnosis meeting, yang ketiga, the educational diagnosis meeting, ini berbicara tentang tugas sama pelajaran. Jadi misalnya siswa-siswa mereka membicarakan tugas ya kan, jadi untuk saling mengoreksi pemahaman supaya lebih baik. Nah, mereka berbincang-bincang gitu. Itu the educational diagnosis meeting. Oke, semua masih bisa dengar kan? Masih dengar kan? Ada dua orang yang log out, itu kenapa?
kita lanjut lagi. Kalau tadi kan dari tujuannya, ya kan? Jadi diskusi itu dibedakan dari tujuannya. Sekarang ditinjau dari bentuknya, gitu. Bentuk diskusinya. Nah, sekarang kita lihat bentuk diskusinya. Dari bentuk diskusinya itu, misalnya dari bentuknya diskusi itu dibedakan menjadi apa gitu. Nah, ada namanya whole group. Ini diskusi kelompok besar gitu. Jadi kayak rapat paripurna. Pokoknya ini apa ya? Misalnya orangnya itu banyak gitu. Sidang paripurna itu banyak, contohnya konferensi Asia Afrika itu itu kayak diskusi paripurna gitu. Jadi itulah salah satu contoh dari whole group, artinya semua banyak gitu. Jadi ini diskusi kelompok besar. Jadi kalau misalnya konferensi Asia Afrika itu kan konferensi besar juga, itu sidang paripurna juga. Mereka mendiskusikan tapi terdiri dari beberapa negara di Asia, ya kan, di Asia Afrika atau ASEAN itu kan salah satu organisasi Asia Tenggara. Nah, jadi negara-negara Asia Tenggara itu mengadakan rapat gitu. Jadi itu rapat bisa dikatakan rapat paripurna karena diskusi kelompok-kelompok besar gitu. Nah, kalau BUS group itu yang kedua ini diskusi kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 5 orang gitu. Kalau diskusi panel ini diskusi kelompok kecil, tapi bedanya adalah bentuknya itu didiskusikan objek tertentu dengan cara duduk melingkar, dipimpin oleh seorang moderator. Seharusnya sih kalau misalnya kita pertemuan ini, kalau misalnya kita nggak online gini, kita bisa buat diskusi panel gitu. Nanti kita buat ada 12 orang kan, nanti bisa 6 orang di sini, 6 orang di sini, kita adakan diskusi panel. Tapi saya minta maaf dengan keadaan yang terbatas, kita hanya bisa online seperti ini. Kita nggak bisa kita nggak bisa buat diskusi gitu. Nah, kalau misalnya di diskusi panel ini kan di diskusi panel ini kita mau semua orang berpartisipasi gitu. Jadi seharusnya kita lebih bagus kalau misalnya tatap muka dan ini, tapi saya minta maaf karena ini, ya kan? Oke. Nah, kalau misalnya itu bisa juga dikatakan ini ya, bisa dikatakan sidang paripurna kalau lebih dari 20 orang karena itu diskusi besar, bukan diskusi kelompok kecil lagi. Misalnya kalau kelompok kecil itu kan 4 sampai 5 orang. Kalau 20-an kan kita bisa bagi 4 jadinya kan. Misalnya 20 dibagi ini, 20 dibagi 5 gitu kan. Nah, kalau misalnya 20 dibagi 5 terdiri dari berapa orang dong gitu. Nah, kalau misalnya dibagi 5 kan bisa jadi ada berapa? 4 gitu kan. Nah, berarti itu terdiri dari grup 1, grup 2, grup 3, grup 4. Berarti kan mereka terdiri dari kelompok-kelompok. Berarti itu jadi diskusi klasikal atau pleno atau paripurna juga. Kira-kira bisa dipahami nggak? Oke. Nah, kalau syndicate group ini diskusi kan, tapi kayak seperti yang ibu bilang, misalnya ada satu kelas 20 orang dibagi ke kelompok kecil ya kan, tapi mereka melakukan tugas yang berbeda-beda gitu. Jadi sebenarnya diskusi ini ditinjau dari bentuknya itu bukan bicara tentang hanya jumlah orangnya saja, tapi itu bicara tentang gimana sih bentuk dari diskusi mereka gitu. Nah, kalau yang terakhir ini brainstorming ini diskusi yang benar-benar menuntut pendapat gitu. Nanti kelompok ini ngasih ide baru ya kan. Jadi tapi
kita nggak bisa ngasih ngasih kritik gitu, kita nggak terlalu nganalisis gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita ke sini, simposium. Simposium sebentar ya. Oke. Nah, kalau misalnya simposium ini satu bentuk diskusi juga, tapi dilaksanakan untuk membahas aspek dengan subjek tertentu. Biasanya sih simposium ini dilakukan di salah satu universitas ya kan. Nah, biasanya mereka buat kayak sidang paralel gitu. Ada beberapa orang penyaji ya kan. Contohnya kalau misalnya di universitas ada beberapa orang yang udah mereka mengerjakan penelitian gitu kan. Nah, dari beberapa orang ini menyajikan ini dalam arti mempresentasikan gitu. Jadi mereka presentasi di depan orang banyak. Nah, tapi ada yang ngasih kritik juga, misalnya ada yang ngasih kritik sama kerjaan mereka, ada yang ngasih pertanyaan dan mereka harus menjawab. Nah, di simposium inilah terjadi pertukaran pikiran dengan apa yang dikerjakan seseorang. Misalnya Miss ada penelitian gitu. Nah, ada orang lain juga nanti yang bersamaan presentasi juga gitu kan. Nah, jadi 5 orang kami presentasi mengenai apa yang kami teliti di laboratorium gitu. Nah, waktu kami presentasi apa yang kami lakukan dan apa hasilnya, nah audiensnya kan ada di diskusi itu. Nah, audiens itu ngasih kritik atau apa gitu berdasarkan dari apa yang pernah. Misalnya saya bilang kalau misalnya obat kanker itu kami temukan di lab kami dengan kayak gini. Nah, ternyata ada audiens yang nanya, ternyata obat kanker itu kan obat kankernya begini dan ada efeknya ke sini gitu. Nah, berarti ada pertanyaan, ada sanggahan gitu. Itulah kalau di simposium mereka mempresentasikan hasil penelitian atau apalah, pokoknya hasil karya mereka ya kan. Nah, kalau misalnya simposium itu biasanya gimana ya, biasanya universitas buat simposium kebanyakan, itu pasti. Nah, kalau kolokium itu strategi khusus, itu melibatkan satu ya kan, mereka melibatkan satu atau beberapa narasumber ya kan. Nanti mereka mengadakan bukan pertukaran pendapat sih, tapi audiensnya menyediakan pertanyaan dan mereka berusaha akan menjawabnya. Jadi audiens itu nginterview narasumbernya gitu. Itu kalau kolokium gitu. Jadi tujuan dari kolokium ini ingin memperoleh informasi gitu dari narasumber. Oke. Itu simposium dan kolokium. Nah, ada banyak lagi mengenai contoh-contoh dari diskusi. Ada dia informal debate. Kalau informal debate ini diskusi dibagi kelas jadi 2, ada kelompok pro dan kontra. Misalnya apakah kelompok ini dikasih topik mengenai cloning gitu kan. Nah, sementara grup ini dikasih topik mengenai tentang apa pandangan agama dan budaya tentang cloning, karena kan sekarang cloning manusia itu kan masih pro dan kontra. Jadi ada grup yang pro sama cloning, ada grup yang kontra sama cloning. Itu informal debate ini ada dibagi kelompok pro dan kontra. Maksudnya pro itu setuju, kalau kontra itu berlawanan. Jadi ada kelompok yang setuju dengan ini, ada kelompok yang bertentangan dengan ini ya kan. Jadi mereka akan bertukar pikiran gitu. Cloning itu apa ya? Cloning itu bayi tabung, kayak buat bayi tabung gitu. Karena kan sekarang memang udah ada cloning gitu kan, tapi
kita kan istilahnya kita nggak bisa menduakan Tuhan, atau kalau misalnya kita cloning manusia tapi misalnya nggak, misalnya mati gitu kan, atau karena nggak cocok sama suhunya akhirnya mati, kita kan berarti menciptakan kematian tanpa seizin Tuhan gitu. Itu kan masih bertentangan dengan agama. Nah tapi kalau di sains itu mereka setuju dengan itu karena bisa menolong orang yang mandul gitu. Jadi ada dua tujuan yang tapi karena pandangan yang berbeda, dan kita nggak bisa paksakan itu. Jadi sampai sekarang itu masih pro dan kontra. Nah kalau misalnya langkahnya itu kan kita sampaikan dulu masalah. Kalau di informal debate ini kan kita sampaikan masalahnya apa, pengumpulan data-data. Nah gimana menyelesaikan, akhirnya memilih cara penyelesaian yang terbaik. Jadi kalau misalnya informal debate ini kita gini loh, kita kan ada yang pro dan kontra gitu kan, kita udah bilang masalahnya, aku nggak setuju karena ini, saya tidak setuju karena ini, saya setuju karena ini, saya melihat nilai positifnya gitu kan. Nah mereka kumpulkan data-data, gimana sih, apa sih memang buruknya ini, apa sih bagusnya ini gitu kan. Nah mereka carilah jalan penyelesaiannya, gimana sih memilih cara penyelesaian yang terbaik supaya yang pro dan kontra tidak dirugikan. Jadi ada kelompok yang setuju sama yang nggak setuju, itu nggak dirugikan gitu. Itu kalau informal debat tujuannya memilih cara penyelesaian yang terbaik karena adanya masalah. Nah kalau fishbowl ini diskusi kan, jadi ada beberapa orang peserta ya kan, dipimpin ada ketuanya, terus mereka buat diskusi untuk ngambil kesimpulan. Nah mereka duduknya melingkar, terus kelompok, ada yang kelompok pendengar, ada kelompok, jadi ada diskusi ya kan, jadi ada kelompok pendengar, jadi seolah-olah peserta melihat ikan dalam mangkok. Itu kayak fishbowl, tapi kalau yang fishbowl ini jarang ya, ini kayaknya biasanya kalau untuk metode pengajaran aja. Nah yang paling familiar ini seminar pasti sering dengar ya. Nah kalau seminar ini agak mirip sih dengan dengan simposium gitu, tapi pada umumnya ya kan, kalau seminar ini mereka bertemu membahas masalah tertentu ya kan, dengan saran-saran dan tanggapan mereka diskusi gitu, dan mereka mengkaji masalah itu untuk mendapatkan satu keputusan bersama juga. Nah kalau misalnya masalah yang dibahas itu biasanya terbatas gitu, jadi nggak luas. Nah bersifat ilmiah dan subject approach. Biasanya kalau yang kuliah mereka selalu ikut seminar gitu. Nah di seminar itu dibahas masalah atau penelitian mereka. Nah mereka nunggu saran, tanggapan mengenai itu dan didiskusikan, dan mereka memutuskan apa yang keputusan terbaik gitu. Sudah, bentar ya. Selanjutnya oke, Natalia ikut saja ya, gabung. Bisa dengar kan Natalia? Halo Natalia, bisa dengar kan? Nah macam-macam diskusi itu udah kita ceritakan tadi, seminar, simposium ya kan, lokakarya, santiaji, muktamar ya kan, konferensi. Kalau konferensi ini pertemuan untuk diskusi mengenai satu masalah yang dihadapi bersama gitu. Kayak konferensi Asia Afrika itu, kita kan menghadapi masalah yang sama, jadi
kita mengadakan konferensi. Nah, diskusi panel juga udah kita ceritakan tadi, udah kita bahas. Diskusi kelompok ini kita melibatkan kelompok-kelompok kecil. Nah, sekarang kita udah belajar, kita udah bahas. Misalnya kita udah bahas tentang bentuk-bentuk diskusi itu apa. Tapi kan kadang kita diskusi, tapi gimana sih sebenarnya tata cara diskusi yang benar itu, ya kan? Kalau misalnya kita diskusi kan pasti ada ininya, ada tata cara diskusi yang benar dan baik, ya kan? Nah, kalau misalnya kalau kita nggak tahu tata cara diskusi yang baik dan benar, bisa jadi nanti kita berantem, ya kan? Adu pendapat, oh aku yang benar, ternyata dua-duanya salah, ya kan? Nah, kita nggak, di dalam diskusi itu kan tadi diskusi kita berbincang-bincang, berbagi pendapat gitu kan. Itulah yang aku tahu, inilah yang aku tahu. Nah, kita harus open minded itu artinya kita benar-benar harus harus benar-benar open minded itu artinya terbuka gitu. Kita harus menerima pandangan orang lain, benar atau salah ya kita kasih tahu pendapat kita, dia juga kasih tahu. Jadi kita lah ujung-ujungnya yang akan mencari kesimpulan terakhir. Yang baik kita ambil dalam diri kita, yang nggak baik ya tinggalkan. Tapi kita mau cari tahu tata cara diskusi yang benar itu gimana. Nah, kalau kita diskusi, kita mau memecahkan permasalahan, kita saling tukar pikiran dan wawasan. Nah, masalah yang rumit itu kan dapat diuraikan, kita bisa memperoleh jalan keluarnya. Itu kok misalnya kita diskusi. Jadi kalau diskusi istilahnya curhat, itu diskusi enggak, Bu? Bisa jadi itu diskusi, kan ada dua orang gitu. Iya Dinda, ikut aja ya. Amini juga ikut aja. Oke? Nah, kalau misalnya kita punya masalah, kita curhat, apa itu diskusi? Oh, bisa jadi itu diskusi, ya kan? Diskusi curhat. Nah, kita tukar pikiran, kita tukar apa yang kita tahu, dan ya Mini masuk aja. Kita udah mulai ya. Gabung aja. Amini bisa dengar Ibu kan? Oke. Nah, kalau misalnya proses diskusi itu, gimana cara proses diskusi itu supaya berjalan dengan efektif? Itu diskusi bisa bentrok, bisa jadi berakhir tragis kalau misalnya kita nggak tahu etika berdiskusi. Nah, kalau misalnya peserta sadar hakikat diskusi itu dan memegang teguh pelaksanaan prinsip-prinsip diskusi, percayalah diskusi itu akan berjalan lancar, efektif, dan seperti yang kita harapkan. Masa sih suara saya kecil? Suara saya memang kecil sama semuanya ya? Oke. Jadi nggak ada masalah kan? Oke. Nah, prinsip-prinsip diskusi itu yang harus kita tahu supaya diskusinya berjalan efektif itu gimana, ya kan? Nah, kalau misalnya prinsip-prinsip berdiskusi itu, yang pertama kan tadi kan diskusi kita bilang itu forum gitu. Jadi untuk tukar pikiran, kita tukar wawasan untuk menyikapi satu masalah yang dihadapi sama-sama, ya kan? Jadi diskusi yang ini bukan forum untuk berbagi pengalaman,
atau perasaan atau curhat. Jadi jangan bawa ke jangan bawa ke perasaan pribadi gitu. Jadi diskusi yang kita bicarakan ini bukan beda dengan curhat, ya kan? Kalau diskusi ini kalau dia forum ilmiah, ya kita bertukar pikiran dan wawasan gitu. Kalau misalnya curhat beda lagi, karena kan kita bicara mengenai ilmiah, otomatis kita harus meninggalkan perasaan dulu, ya kan? Nah, kepentingan musyawarah ini atau ilmu kepintaran atau mengajar itu bukan. Jadi dalam diskusi itu kita harus terjadi dialog gitu, atau kita harus berdialog dengan orang, berkomunikasi dengan baik secara intelektual dan ilmiah. Nah, kita nggak boleh emosi dan mengabaikan kedekatan hubungan personal. Jadi suaranya buk-buk, maksudnya mungkin itu suara AC, mungkin itu suara air condition di ruangan saya. Oke, kalau misalnya ada yang dengar jelas, ada yang enggak, berarti permasalahannya di ini ya, di sinyal kali ya. Oke. Nah, iya, karena saya pakai wifi kantor, jadi harusnya kenceng. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Sebentar ya. Riri gabung aja ya, Ri. Rane, mosok. Oke. Nah, kalau diskusi yang kita bicarakan di sini kan forum resmi, formal, dan terbuka. Oleh karena itu, proses komunikasi ini harus menggunakan bahasa yang baku gitu. Jadi nggak bahasa yang lo, gue, itu kan bukan bahasa yang baku. Udah belajar kan kalimat baku dan nggak baku gitu. Saya pakai headset. Saya pakai headset tapi bukan untuk ini ya. Oke, kita lanjut ya. Enggak lah, bukan karena kurang amal. Oke, next kita lanjut. Kalau diskusi yang kita bicarakan di sini kan resmi, formal gitu kan. Nah, kita harus pakai bahasa yang baku. Kalimat baku itu contohnya bukan pakai gue, gue, tapi kita pakai kalimat yang baku. Saya berbicara itu berbicara kan, bukan ngomong, ngobrol gitu.
saya ngobrol dengan dia, saya berbicara dengan beliau gitu. Itu kalimat baku, jadi dapat dipahami semua orang. Karena kan kadang kalau misalnya ini kalau misalnya pakai kalimat yang tidak baku, nanti kita pakai bahasa bahasa ini kan, bahasa yang lain kan semua orang nggak ngerti. Contohnya kita pakai bahasa Jawa, nggak semua orang bisa ngerti bahasa Jawa. Kita pakai bahasa Sunda, nggak semua orang bisa bahasa Sunda. Nah, lebih bagus kita pakai bahasa yang baku dan bisa dimengerti orang, karena ini forumnya resmi, terbuka, dan formal. Oke? Nah, jadi kalau diskusi kali ini bukan ditujukan sama forum kekeluargaan kayak kelompok-kelompok yang terbatas. Oke? Next. Kalau diskusi itu harus tertib, teratur, terarah, dan bertujuan jelas. Nah, karena itu kalau misalnya diskusi, kita perlu ada ketuanya gitu. Ada ketua itu sama dengan moderator. Jadi ketua inilah atau moderator yang mengatur jalannya diskusi. Contohnya dia yang ngatur siapa yang mau ngobrol, siapa yang mau ini. Iya, kalau diskusi sesama teman itu gosip ya. Bisa diskusi tapi bukan diskusi yang kita maksud di sini. Oke, itu beda. Diskusi yang kita bicarakan di sini berbeda. Lala gabung ya. Oke. Selanjutnya, jadi diskusi yang di sini harus ada moderatornya. Kalau curhat kan nggak ada moderator. Oh, beda. Kalau gosip itu beda. Gosip itu bicarakan pacar lah, suami, laki, itu beda. Kan itu sifatnya personal. Maksudnya itu lebih ke pribadi gitu. Kalau ini kan sifatnya global, luas gitu. Kalau aku putus sama cowokku, itu mah itu curhat ya kan. Iya benar, harus ada wacana bahan diskusinya, ada pokok masalahnya. Tapi ini dalam konteks bukan personal. Kalau kita gosip kan itu personal, per pribadi. Kalau ini emang benar-benar terbuka gitu. Ini untuk umum. Nah, kalau di sini ada ketuanya, ada moderator. Jadi moderator ini yang ngatur jalannya diskusi. Karena kan diskusi ada waktunya gitu. Kalau diskusi ini kan ada waktu, misalnya cuma 2 jam ini diskusinya. Komentator itu audiens ya. Nah, kalau misalnya diskusinya cuma 2 jam, yang presentasi 5 orang, kapan tanya jawabnya itu kan diserahkan sama ketua atau moderator. Itulah pentingnya moderator, untuk membawa diskusi itu berjalan sesuai dengan waktu, timing atau waktunya, dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Itulah singkatnya. Ada notulisnya. Notulis ini apa sih? Notulis ini menulis jalannya rapat atau diskusi. Jadi dia menulis siapa menanyakan, apa pertanyaannya, siapa yang presenternya. Misalnya presenter ini maju, jadi dia menulis apa-apa aja yang di dalam diskusi itu, siapa yang bertanya, siapa menjawab, apa kesimpulannya. Itu kerjaan notulis, kayak sekretaris lah gitu. Iya, kalau ketua atau moderator ini pembawanya lah, dialah ketua. Dia ngomong, membuka acara, membuka diskusi, menutup diskusi, itu moderator. Iya benar. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya, kalau proses diskusi ini, misalnya kalau kita ada diskusi ya kan, kita kita ada diskusi. Oke. Maksudnya apa ini? Bukan, kan moderator itu dia yang memimpin jalannya diskusi gitu. Dalam konteks ini loh, kalau misalnya diskusi itu, kalau seperti seminar itu beda ya, siapa moderator, siapa presenter,
Maksudnya presenter itu presentator yang mempresentasikan. Tapi kalau ketua atau moderator itu dia yang memanggil, misalnya kita buka acara ini, kita buka diskusi ini gitu kan. Nah, ada yang akan memaparkan siapa presenternya ya kan. Kita panggil presenternya ini. Nah, beda kan? Beda presenter sama ketua atau moderator. Kalau ketua atau moderator itu dialah yang memimpin jalannya diskusi ini. Memimpin jalannya, bukan mempresentasikan sesuatu dalam diskusi atau memaparkan. Dia hanya ngatur gitu supaya diskusi itu berjalan dengan baik. Nah, kalau misalnya ada diskusi, kita diskusi gitu kan. Nah, tapi ada orang yang enggak aktif gitu. Dia cuman ngikutin aja gitu. Berarti diskusinya ini enggak sehat. Ya kan? Kalau misalnya cuman 2 orang aja, itu aja yang bertanya, itu aja, itu diskusinya nggak sehat juga. Misalnya ada diskusi, cuman 1 orang aja yang nanya, 1 orang aja yang nanya, itu diskusinya nggak sehat. Maunya kalau misalnya ada diskusi, ada beberapa orang yang menanya gitu. Jangan satu orang aja. Kalau 1 orang ngasih 5 pertanyaan, kan dia mendominasi gitu. Nah, itu dia mengenai diskusi pelajaran kita hari ini. Kalau misalnya dalam diskusi itu kan kita udah belajar arti diskusi, bentuk-bentuk diskusi. Nah, tadi kita belajar aturan-aturan diskusi gitu. Kalau misalnya menyampaikan gagasan itu dalam diskusi itu gimana? Jadi dalam diskusi kita harus tahu gimana menyampaikan apa yang ada dalam pikiran kita, gimana kita menyampaikan tanggapan kita, dan gimana kita ngasih alasan yang orang bisa berterima sama pendapat kita gitu. Nah, jadi inti dari kegiatan diskusi ini kan tukar pikiran toh, kan ya po, tukar pikiran. Nah, peserta itu harus bisa menyampaikan pendapatnya sama masalah yang dihadapi. Contohnya gini, jalan-jalan, saya duduk ini, mana mungkin saya jalan-jalan. Ada aja. Oke, nah, peserta itu misalnya harus bisa menyampaikan pendapatnya. Udah dibicarakan masalahnya, jadi peserta itu harus mampu menyampaikan pendapatnya gitu. Nah, pendapat-pendapat yang udah dikasih peserta itu ditanggapi oleh peserta yang lain. Misalnya oh ya, ada yang susah katanya masuk kelasnya. Kira-kira kenapa ya? Oke. Nah, kalau misalnya pendapat-pendapat yang kita lanjut ya. Sebentar ya.
kita 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 buat ini cepat ya. Nah, kalau misalnya udah dikasih pendapat dalam diskusi, misalnya ada bermacam-macam tanggapan ya kan. Misalnya eh, di satu diskusi itu, oke, ini tentang pemanasan global gitu kan. Oke, seorang ngasih tanggapannya sama pemanasan global itu. Oke. Nah, kalau misalnya kita ngasih tanggapan dalam satu diskusi, misalnya global warming itu, kita kembali ke global warming fokus ya. Jadi kita bilang, oh itu penyebabnya ini, oh dari mana kamu ada ini penyebabnya ini. Nah, ada beberapa tanggapan yang bilang penyebabnya itu semuanya benar. Jadi kita harus bisa ngasih tanggapan ke tanggapan yang lain, tapi ingat ya, harus ada etika juga. Kita nggak boleh menyinggung perasaan yang ini walaupun dia salah. Kita harus membenarkan, tapi dengan menyatakan menurut pendapat saya dari buku ini atau dari artikel ini gitu. Oke ya. Jadi jadi pelajarannya jadi 1 jam. Kalau misalnya 1 jam, ini kita udah ada 1 jam. Maksudnya, oh gitu ya. Kita selesaikan aja dulu dengan topik ini ya. Berarti topik surat lamaran untuk pertemuan selanjutnya, karena topik diskusi ini cukup panjang. Oke, oke. Kita kita bakal selesai kok bentar lagi. Nah, sesudah misalnya jadi nggak fokus nih. Oke ya. Nah, dalam diskusi itu seseorang menanggapi dan seseorang lagi menanggapi ya kan. Nah, gini loh, kalau misalnya dalam satu diskusi itu kadang gini loh, kalau diskusi kan ada beberapa orang gitu, pikiran seseorang yang satu dengan yang lain itu berbeda. Nah, tanggapan itu harus disampaikan dengan menyatakan sikap setuju atau tidak setuju, mendukung atau enggak mendukung gitu. Jadi kalau misalnya orang berbeda pikiran dan tanggapan yang berbeda-beda, itu hal positif dalam kegiatan diskusi, karena tujuan kita bertukar pikiran. Kita nggak bisa paksakan kok misalnya orang setuju dengan ini semua harus setuju, enggak, itu artinya kita memaksakan. Tapi kalau diskusi itu harus ada yang setuju, yang nggak setuju, tapi kita cari apa namanya, jalan keluar ya kan. Kita tahu alasan kenapa orang nggak setuju, kita tahu alasan kenapa orang nggak setuju, dan kita cari solusinya. Oke, tanpa memberatkan salah satu dari mereka. Jadi harus bersifat adil juga. Nah, kalau misalnya dalam diskusi itu orang-orang aktif gitu kan, semua orang dalam diskusi itu aktif, artinya mengasih pendapatnya, tapi dengan tata cara yang baik, itu akan membuat diskusi akan menjadi lebih bagus. Nah, kalau misalnya diskusi pun nggak selalu, kok misalnya dalam diskusi itu nggak selalu hasilnya maksimal, karena itu ya itu tadi, kalau misalnya pendapat dan tanggapan yang muncul hanya kata-kata yang nggak membangun, bisa jadi diskusinya nggak berhasil. Misalnya kita ngasih pendapat dengan baik, tapi orang lain nanggapinnya kata-katanya kosong, nggak, misalnya gini, nonsense, dia bicaranya nggak berdasarkan, misalnya nggak ada dasarnya gitu. Jadi itu sama aja ngomong kosong. Jadi kadang diskusi itu nggak berjalan baik kalau misalnya orangnya ngasih tanggapan tapi nggak bersifat membangun. Nah, pendapat yang dikemukakan juga lemah, nggak berstandar, nggak disentak, nggak ada alasannya yang logis. Misalnya saya tidak setuju dengan ini, misalnya
saya tidak setuju dengan pendapat Anda menyatakan bahwa ini kayak gini. Bahwa bayi tabung itu, misalnya gini, saya tidak setuju pertanyaan Anda bahwa bayi tabung itu tidak baik, karena kan berdasarkan fakta yang kita lihat juga, eh, orang-orang orang-orang banyak yang tidak bisa punya bayi gitu. Jadi kita udah mau balik nih. Hehehe, bercanda ya kak. Oke, gabung aja ya, soalnya udah mau selesai. Misalnya ada, kita mau menolong mereka, itu kan bersifat kemanusiaan, mau menolong orang yang pengen punya anak tapi nggak mau mengadopsi gitu. Mereka maunya anak kandung, jadi harus bayi tabung. Ya itu sih bisa, tapi ada pendapat lain lagi. Saya kurang setuju dengan pendapat Anda, karena kan berdasarkan agama kita harus menerima atau mensyukuri apa yang dikasih Tuhan. Itu beda lagi ya kan. Mereka berdua ngasih pendapat yang benar gitu, tapi menurut pendapat mereka. Jadi gimana kita menarik kesimpulan yang benar dari pendapat mereka ini? Jadi yang satu ngasih tanggapan lain, yang satu lagi ngasih tanggapan lain. Tapi kita ngasih pendapat harus logis, dan kita kita kasih argumen atau opini kita yang logis dan berdasarkan fakta-fakta yang lain gitu. Nah, pendapatnya juga harus dikasih dengan bahasa yang sopan. Saya setuju dengan Anda, tapi di sisi lain ada masalah seperti ini. Itu kalimat yang sopan dalam diskusi. Kalau misalnya kita diskusi, apa kau yang kau bilang gak jelas? Menurutku apa yang kau bilang itu omong kosong semuanya gitu. Itu kan gak bagus, itu menyinggung perasaan orang. Jadi diskusi itu harus sifatnya sopan, kita menyampaikan pendapat kita, dan dia bersifat logis dan efektif gitu. Jadi kalau misalnya kalimat-kalimat yang belum pasti, itu jangan dibawa ke dalam diskusi. Itu aja. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Ini slide terakhir, oke? Ini slide terakhir. Ini topik-topik diskusi yang bisa kita bawakan dalam diskusi itu adalah bahasa prokem, bahasa gaul merusak atau memperkaya bahasa Indonesia. Itu satu topik ya kan. Nah, yang kedua, ini topik yang bisa dibawakan dalam diskusi gitu. Sebenarnya tadinya sih kalau misalnya ini tatap muka, kita bakal ngangkat satu topik diskusi dan kita berdiskusi. Tapi sayangnya kita terbatas. Nah, yang ketiga, dapatkah bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional? 4. Bahasa koran membina atau merusak bahasa Indonesia? Yang kelima, bagaimanakah peran bahasa Indonesia di tengah tantangan global? Yang keenam, bahasa daerah memperkaya atau merusak bahasa Indonesia? Nah, ini kita bisa angkat topik-topik ini dalam diskusi, kita bisa orang lain ngasih pendapat. Kalau misalnya gini, kira-kira ini ya, kita angkat satu topik gini, bahasa daerah memperkaya atau merusak bahasa Indonesia. Jadi saya pilih topik ini, yang ini, bahasa daerah memperkaya atau merusak Indonesia. Nah, kalian ngasih, salah satu dari kalian ngasih pendapat gitu. Jadi saya, ya kan, kalian ngasih pendapat memperkaya atau merusak, tapi kalian nggak hanya bilang memperkaya, tapi harus ngasih alasan kenapa itu bisa memperkaya, kenapa itu bisa merusak gitu. Saya kasih waktunya entah 2 menit.
Oke, bagus. Pendapatnya bagus dari si Lala, karena itu bisa menjadi satu karena itu menjadi ragam bahasa dan bisa menjadi satu kekayaan budaya. Bagus. Contohnya seperti si Lala ya kan. Dia ngasih dengan kita buat topik diskusi bahasa daerah memperkaya atau merusak bahasa Indonesia. Nah, ada si dari pendapat si Lala bilang karena itu menjadi ragam bahasa dan bisa menjadi satu kekayaan budaya. Itu pendapat yang bagus ya. Kalau misalnya pendapat yang misalnya yang benar itu menjadi ragam bahasa, mungkin negara lain nggak punya gitu. Jadi itu memperkaya 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 budaya kita gitu. Contohnya ada bahasa Jawa, Sunda, Batak. Itu kekayaan yang orang mungkin negara lain nggak punya. Ada lagi yang mau ngasih pendapatnya? Pertanyaannya, ini kan topik diskusi kita yang kita pilih kan bahasa daerah memperkaya atau merusak bahasa Indonesia. Nah, oke. Siapa yang mau ngasih pendapat lagi? Bahasa daerah memperkaya atau merusak bahasa Indonesia? Kalau jawaban dari Lala tadi bagus ya. Kalau si Lala tadi bilang karena itu menjadi ragam bahasa dan bisa menjadi satu kekayaan budaya. Nah, gimana dengan yang lain? Oke. Jadi gini, kita mau diskusi, topik diskusi yang ibu pilih adalah nomor 6 gitu. Bahasa daerah memperkaya atau merusak bahasa Indonesia. Jadi tadi Lala kan bilang bahasa daerah otomatis memperkaya budaya kita gitu. Karena kan itu satu kekayaan budaya yang mungkin negara lain nggak punya gitu. Ada pendapat yang lain? Ada pendapat yang lain? Bahasa daerah memperkaya atau merusak bahasa Indonesia? Oke, boleh. Karena bahasa daerah memberikan lambang kebudayaan area. Oke, memperkaya dan memperindah keragaman Indonesia. Ada yang jawab memperkaya juga, tapi bagi masyarakat yang rasa toleran rendah bisa juga jadi sumber konflik. Bagus, ada pendapat seperti ini. Ada lagi pendapat yang lain? Pendapatnya oke, memperkaya itu kekayaan budaya. Ada yang bilang saya setuju memperkaya, tapi bagi masyarakat yang rasa toleran rendah bisa juga jadi sumber konflik. Ada yang lain? Nggak apa-apa, nggak apa-apa Talks Boel, nggak apa-apa. Semangat kerjanya ya.
Oke, jadi biar gini, eh, ibu kasih kesimpulannya gini. Benar sekali, itu bagus. Oke ya, ini oke ya. Jadi eh, saya senang gitu karena walaupun kita belajar kayak gini, angkatan satu ini benar-benar belajar apa ya, belajar kalian berusaha, saya sangat hargain itu. Oke, jadi ada beberapa pendapat yang setuju kalau bahasa daerah memperkaya, tapi ada juga yang bilang, oh kalau sama orang yang toleransinya rendah ya itu jadi masalah. Benar juga, tapi kalau misalnya kita pikirkan, bahasa daerah memperkaya atau merusak bahasa Indonesia. Nah, kalau bahasa daerah itu sebenarnya mereka memperkaya ya, bukan merusak bahasa Indonesia. Itu tergantung. Misalnya gini, bahasa daerah ini jangan bisa mempengaruhi bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia yang baku akan terpengaruh oleh bahasa daerah. Bisa nggak? Bisa, tapi ini kan jadi bahasa serapan gitu. Jadi bahasa Indonesia baku sama tidak baku, jadi bahasa daerah ini menjadi bahasa yang tidak baku. Tapi kalau misalnya itu digabungkan ke bahasa Indonesia, ada kata-kata yang emang kata-kata serapan yang nggak bisa diganti, yang nggak bisa di apa gitu, yang nggak bisa diganti. Tapi pada dasarnya bahasa daerah ini adalah bahasa yang dimiliki oleh suku-suku yang tinggal di satu daerah. Contohnya di Bandung gitu kan, orang bahasa Sunda. Di Surabaya orang pakai bahasa Jawa. Di Medan orang pakai bahasa Batak. Tapi kan kita punya bahasa pemersatu, bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya bahasa daerah ini kan sebenarnya memperkaya budaya kita gitu, tapi dia tidak merusak bahasa Indonesia. Jadi kita nggak bisa salahkan bahasa daerah ini gitu. Iya, benar, karena negara kita kaya akan bahasa daerah, jadi dia akan memperkaya bahasa Indonesia juga. Oke, jadi mungkin sekian kelas kita hari ini. Untuk tugas kita nggak ada tugas untuk ini, oke? Karena mau lebaran juga kan, jadi nggak usah dikasih tugas. Oke, jadi kelas kita akhiri. Jadi kelas kita nanti kuenya dibagi-bagi sama Miss ya. Oke, jadi tapi ada tugas kan yang Miss kasih di grup kita. Ada tugas di situ. Nah, ada yang udah ngasih ngumpulin tugasnya, terima kasih karena sudah dikirim cepat gitu kan. Kalau mau diperbaiki atau dibaca ulang boleh. Nah, gini loh, kalau oke ya. Oke, silahkan dikumpul nanti tugasnya sesuai tepat sama waktunya.